Nah, isu terakhir dikatakan bahwa ada korupsi 12 miliar dari Sudri. Uang yang mana nih korupsi? Ya. Saya ambil uang negara, saya bagi-bagi dengan sekda, itu korupsi namanya. Saya beli barang-barangnya tidak ada uangnya, saya ambil, itu korupsi namanya. Yang mana yang dimaksud juga korupsi itu? Perlu saya jelaskan kepada Bapak sekalian. Memang di waktu pelaksanaan pertama kan punya masalah. Punya masalah. Diputus kontrak. Yang memutus kontrak itu saya memaksa. Putuskan kontrak. Setiap pekerjaan pemerintah yang tender yang dilaksanakan itu harus ada uang jaminan. Untuk apa uang jaminan? Uang jaminan itu gunanya kalau kontraktor itu bermasalah, uang jaminan itu harus dicairkan. Gitu. Tapi kalau tidak punya masalah proyek itu, berarti uang jaminan tidak perlu dipersoalkan. Gitu. Nah, Bapak sekalian, di waktu putus kontrak ada perbedaan hitungan pemerintah daerah dengan hitungan daripada pelaksana PT apa namanya? BKP. BKP. Ada perhitungan. Hitungan dia itu ada perbedaan dengan pemerintah. Kita tidak mau bayar. Sampai sekarang uangnya kami tahan di waktu pemerintahan saya. Ditahan uangnya. Lebih kurang 4,5 miliar kami tahan uangnya. Kami tahan sampai sekarang. Sampai sekarang tahu saya apa negara udah belum tahu. Ditahan. Kenapa ditahan? Karena perhitungan perbedaan. Kita tidak mau. Ya. Dulu pernah pula orang beranggapan pemerintah di zaman saya itu kelebihan uang membayar ke BKP itu tidak benar. Malahan walaupun kerjanya sudah ada tapi uangnya tidak kami bayarkan, tidak mau kepala dinas membayar uangnya karena perbedaan hitungan. Nah, karena ini bersisi paham ya, juga uang jaminan dicairkan, termasuk juga petugas kejaksaan kami minta waktu itu melalui Pak Kajari untuk menemui asuransi Jakarta pakai baju dinas asuransi jasa kayak gitu. Nah, karena tidak juga saya perintahkan perkarakan. Kenapa takut kita perkarakan? Kalau kita macam-macam mungkin barangkali kita takut. Kita tidak takut perkarakan. Sudah ada putusan pengadilan ini. Dua perkara yang masuk, perkara perdata nomor 20 dan perkara perdata nomor 28. Ya. Perkara perdata nomor 29 ya, nomor 29. Ya. Saya bacakan kepada Bapak. Ini yang dimaksud oleh beberapa orang kelompok yang dikatakan korupsi. Ini barangkali. Uang itu tidak ada sama kita. Nanti saya bagi sama wartawan. Ya. Menyatakan sah polis asuransi jaminan uang muka sah. Itu ada sertifikat yang dipegang oleh dinas kesehatan waktu itu yang asli, ada fotokopi yang aslinya ya. Jadi kan ada jaminan itu, ada yang apa namanya itu Pak Dokter, polis aslinya dipegang oleh pemerintah daerah, ada. Yang keempat, menyatakan sah pemutusan kontrak. Hakim sudah menyatakan putusnya kontrak antara pemerintah dengan PT BKP itu sah karena sudah diperiksa kan. Yang kelima, menyatakan tergugat dua telah melakukan perbuatan ingkar janji. Ini perjanjian Pak. Tergugat dua ini adalah asuransi ya, artinya tergugat dua sudah melakukan ingkar janji atau buat prestasi. Ingkar janji atau prestasi, ini perjanjian perdata ya. Ini yang putusan hakim nih. Yang keenam, menyatakan tergugat satu telah melakukan perbuatan atau buat prestasi terhadap polis asuransi. Jadi polis asuransi ada sama kita yang asli ya, yang asli. 7, menyatakan sah pengajuan tuntutan hukuman klaim pencairan. Artinya hakim menilai kita menuntut kepada asuransi itu sah. 8, menghukum tergugat satu. Tergugat satu ini asuransi ini menghukum tergugat satu untuk mencarikan jaminan uang muka kepada penggugat sebesar 12 miliar lebih. Ini ada putusan hakimnya.
Di mana korupsinya gitu? Ini rasanya tidak adil. Kalau tidak, saya baper. Kalau korupsi jelas mengambil uang negara, menggelapkan uang, menggelapkan barang pemerintah, ya korupsi. Ini tolong dibagikan nanti fotokopi ini, ya kan, kepada wartawan, jelaskan. Sudah terlalu banyak orang menelpon saya, ya kan, keluarga saya dan anak saya sendiri tidak nyaman dengan hal seperti ini. Ya. Terus ada lagi putusan nomor 20. Ya. Ini nanti Bapak Ibu sebenarnya putusan pengadilan ini. Ya, uang asuransi itu masih sama mereka, sama asuransi. Kenapa? Dia naik banding, dia. Juga ada isu daripada pegawai yang dipanggil. Yang KPI juga dipanggil. Yang dipanggil oleh Kejati itu adalah minta keterangan. Minta keterangan wajar saja kan? Penegak hukum kan wajar aja minta keterangan. Dulu di Polda juga kami minta keterangan sesuatu minta keterangan, wajar saja. Minta keterangan. Ini sudah ada dasar kita, ya. Terus ada lagi putusan nomor perkara nomor 20 itu penghitungan antara pemerintah dengan PT BKP bahwa dimenangkan oleh pengadilan negeri adalah kita, pemerintah waktu itu. Artinya yang diakui oleh pengadilan adalah hitungan pemerintah, dan pengadilan memerintahkan kepada pemerintah bayarkan uang itu. Ya benarlah, uang orang itu kan kita tahan, ya karena itu berbeda kan. Tapi perhitungan itu persentase itu 6, lebih sekian saya lupa, itu uangnya kalau diuangkan 1 miliar jumlahnya. Kita nggak mau bayar waktu itu, nggak mau bayar. Sampai sekarang kita tahan uangnya. Nggak tahu saya apakah pemerintah sekarang sudah membayar atau belum. Yang akan dibayarkan itu adalah uang PT BKP, ya, uang dia, karena pekerjaannya sudah dihitung, belum kita bayarkan. Alasan kita tidak membayarkan karena ada perselisihan perhitungan. Jelas belum barangkali ya penjelasan saya kepada rekan wartawan. Jadi tidak ada di mana korupsi, apa yang kami korupsi. Saya katakan ke Bapak Ibu sekalian, saya beberapa kali ya, mengatakan kalau ada saya menerima uang dari PT BKP ini yang sedang diributkan ini, ya, 5 perak pun cukup, tidak selamat anak istri saya sampai turunan saya, apalagi sumpah saya. Kalau ada saya menerima uang dari pasar atas 5 perak pun tidak selamat hidup anak istri saya dan mertua saya, apalagi fitnah apalagi yang akan diapakan. Saya siap bersumpah apapun. Sudahlah difitnah juga. Saya punya perusahaan Pak, saya punya usaha kok. Saya nggak takut Pak, karena terlalu difitnah, terlalu dizolimi tidak baik rasanya. Saya maju pemerintah itu bukan cari uang, bukan cari uang saya. Kalau Bapak tahu, 5 tahun saya bekerja, hampir 1 triliun saya membangun. Tanya sama Presiden, APBN dan APBD, hampir 1 triliun. Itu masalahnya perlu saya sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian, karena ini sudah menjurus memfitnah, menzolimi, ya kan? Seakan-akan saya itu korupsi. Kira-kira kalau Bapak diduga-duga dikatakan korupsi, nyaman nggak kita di rumah? Kan nggak nyaman kita kan? Nggak nyaman sama sekali. Makanya saya tidak harus bicara Pak. Saya bilang sama pengacara, ada pengacara aja ngomong. Mungkin rasanya kurang Bapak Ibu sekalian barangkali pengen bertemu juga lah gitu kan, minta kepastian Pak Abram bicaranya apa. Ya saya bicara. Saya orang dari dulu saya katakan tidak ada saya tutupi masalah pemerintahan atau di zaman saya. Saya malah wartawan saya tantang. Kalau pertanyaan tanya aja Pak. Tidak ada bagi saya tutupi itu apa, saya tutupi. Tidak ada guna kan? Ini tolong nih Bapak Ibu wartawan, tolong jelaskan. Ini fitnah. Ya. Saya fitnah. Anak terakhir kalau nggak anak saya yang ngomong sama saya, Bapak Ibu saya nggak dibaper juga, biar aja.